Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan jangan stres-stres ya walaupun ini lagi WFH, masih di masa pandemi. Kalau di Jakarta udah mulai diberlakuin PSBB lagi gitu ya. Seperti biasa teman-teman, aku pengen nemenin kalian lewat video-video. Kalau biasanya sih aku bikin tutorial atau tips atau sharing-sharing hobi-hobiku yang sederhana dan semoga aja menarik ya. Tapi hari ini agak beda karena aku mau cerita-cerita doang teman-teman. Aku mau cerita karena hari ini aku lagi happy banget. Karena akhirnya setelah sekian lama aku berhasil juga nemuin bukuku sendiri. Jadi ini buku yang aku tulis dan terbit di tahun 2015. Judulnya buku rajut karakter untuk anak gitu. Sesuai hobiku, aku memang suka banget merajut teman-teman. Dan kenapa ini spesial? Oh ya, ini aku dapetnya dari online shop karena aku udah nggak punya bukunya. Waktu itu kayaknya aku punya beberapa di Semarang di asrama, tapi ternyata aku nggak kebawa ke Jakarta dan aku baru nemu ini gitu. Dan ya puji Tuhan aku bisa pegang lagi bukuku yang aku bikin setengah mati. Kenapa aku bilang aku bikin setengah mati teman-teman? Karena waktu nulis ini tuh aku sama sekali belum punya pengalaman menulis. Terus aku juga nggak punya link penerbit, nggak punya temen yang bisa sharing ke aku soal bagaimana cara menerbitkan buku. Lalu aku juga nggak pernah punya bayangan apakah buku craft itu ada yang baca gitu. Karena aku bisanya cuman merajut waktu itu, aku nggak kepikiran bikin buku-buku kayak novel atau yang serius-serius itu aku nggak punya kepikiran. Nah, aku mau mau flashback sebentar ini soal kenapa aku bikin buku ini. Jadi teman-teman, aku tuh pertama kali belajar rajut itu waktu aku di semester 2. Waktu kuliah semester 2, itu pun aku cuma belajar dari YouTube. Itu kenapa aku pengen bikin, karena waktu itu aku merasa aku tuh nggak punya keterampilan yang spesifik. Yang kalau misalnya aku ketemu orang itu, orang bisa mengenal aku sebagai Shirley yang suka apa gitu. Misalnya kalian pernah nggak sih misalnya kalian suka basket terus, oh kamu ya Sari yang suka basket gitu, atau oh kamu ya Tony yang suka main teater gitu. Ada spesialisasinya gitu. Dan aku saat itu ngerasa aku bisanya apa sih gitu. Aku pernah belajar musik teman-teman. Aku les gitar, lalu les biola gitu. Ya bisa main beberapa lagu sesuai yang dicontohkan sama guru. Tapi ketika aku diminta buat improve atau coba kamu mainin lagu lain, itu susah. Aku nggak bisa. Kemampuan musikku tidak berkembang gitu. Lalu terus dulu aku sempet suka nyanyi, tapi nggak tahu kenapa lama-lama aku nggak pede. Kayaknya salah deh kalau aku bilang suka nyanyi karena suaraku nggak ada merdu-merdunya. Dan sayangnya aku baru sadar baru-baru aja gitu kan. Tapi anehnya ketika semester 2 itu aku belajar rajut dan cuma dari YouTube, itu aku bisa. Ya walaupun masih dasar banget. Waktu itu ya paling nggak aku bisa bikin rantai, terus aku bisa bikin satu simpul. Jadi satu simpul pertama yang bisa aku bikin itu double crochet. Buat kalian yang prajut, mesti ngerti ya, itu adalah simpul paling gampang. Dan biasanya prajut pemula itu karena belum bisa motif macem-macem, ya udah bikinnya shawl aja, nggak ada motif bunga atau apa teman-teman. Shawl yang lurus itu loh, yang motifnya dari ujung sampai selesai sama gitu. Jadi ya cantik, warnanya cantik, cuman mungkin kurang apa ya, kurang bervariasi gitu loh. Nah itu karena dari YouTube dan cuman bisa satu pola itu. Lama-lama dari satu pola itu aku bisa membentuk kantong, aku bisa bikin pouch. Ya pouchnya datar. Biasanya kan kalau rajutan yang bagus gitu kan, di pouch itu ada motif bunganya, terus apa ya, berenda-renda gitu kan, kayak yang sering dijual sekarang gitu, yang sering dibikin sama oma-oma gitu.
Cuman aku bikinnya ya udah lurus, tertutup semua, padet gitu, kaku gitu lah teman-teman. Tapi aku mikir, kayaknya dari pouch yang padet tanpa rongga ini bisa dibikin karakter kartun gitu. Jadi orang tuh biasanya tuh bakal punya ide cemerlang kalau dia kepepet gitu nggak sih teman-teman? Ya kan aku kepepet, aku pengen banget bisa ngerajut, bisanya cuman itu, ya udah aku bikin aja sebisa aku gitu kan. Ya udah, akhirnya aku bikin pouch macem-macem macem-macem karakter. Terus aku jual ke teman-temanku, aku tawar-tawarin. Terus aku bikin tagline sendiri. Serius banget itu waktu itu aku bikin tagline, create your own design. Jadi ayo tantang aku teman-teman gitu istilahnya. Kalian bisa request model apapun, karakter kartun apapun, nanti aku bikinin gitu. Karena aku berpikir, walaupun aku belum pernah bikin apa yang dipesan sama temanku, tapi kan itu kan itu kan adalah kesempatan aku belajar, tapi dibayarin benangnya, terus tenaga ngerajutnya dibayar gitu. Itu kan happy banget gak sih? Karena biasanya orang les dibayar, nah ini aku belajar dibayar orang gitu. Itu sih, aku berpikir ke situ, dan akhirnya banyak banget yang pesan teman-teman. Kayaknya ada kok 50-an karakter waktu itu. Aku soalnya selalu catat apa aja yang pernah aku bikin, lalu aku foto, aku share di Facebook waktu itu, karena dulu aku aktifnya di Facebook, sekarang nggak lagi teman-teman, kayak gitu. Terus lama-kelamaan aku pengen bikin baju, ya dong harus berkembangan, masa seumur-umur bisanya cuma bikin pouch doang, itu gimana sih share gitu. Aku berkembang kepengenannya, tapi kemampuannya juga merangkak ya teman-teman. Nggak langsung, wah aku bisa bikin baju, bikin dress pernikahan atau apa gitu, enggak. Tapi aku mikirnya susah juga ya bikin baju ya. Sampai akhirnya aku ketemu Bu Dwi Rini Susilowati. Ibu Rini, ibuku tersayang, semoga lihat video ini ya Bu Rini. Aku ketemu di sebuah toko benang di Semarang namanya Tol Bandang. Aku biasa banget ke situ buat beli benang dan peralatan rajut lainnya, dan peralatan jahit menjahit juga teman-teman. Terus aku lihat Ibu Rini ini lagi pengen beli benang, cuman disamain sama baju yang lagi dia bikin. Otomatis kan dikeluarin bajunya, bilang sama mbaknya, "Mbak, masih ada nggak?" Aku inget banget dia cari benang katun Bali yang semburnya kayak gini. Terus aku refleks, aku pegang, teman, nggak sopan banget ya, maaf ya Bu Rini, semoga enggak. Tapi enggak, Bu Rini tuh wanita terbaik yang pernah aku kenal. Terus aku pegang, ini ibu rajut sendiri gitu. Terus dia bilang, oh iya non, ini aku rajut sendiri. Dia panggil aku non. Terus ibu, aku juga suka merajut, cuman ya aku bisanya cuman merajut begini. Terus aku tunjukin fotonya, aku tuh cuman bisa satu ini Bu, cuman bisa satu pola. Terus aku bikin karakter kartun gitu. Terus dia tuh nanggepinnya tuh di luar dugaan. Aku pikir kan dia udah jago gitu, ya elah cuman gitu doang. Ternyata enggak. Ya ampun, bagus banget, lucu banget. Ibu nggak bisa loh bikin kayak gini. Padahal terus nggak mungkin Ibu Rini nggak bisa. Ayo non, ke ini aja, ke tokonya ibu di Masjid Agung Jawa Tengah, nanti ibu ajarin. Yaudah, di situ aku belajar sama Ibu Rini, belajar baca pola teman-teman. Awalnya kan itu aku cuma lihat dari YouTube, aku nggak ngerti itu polanya gimana, gambarnya gimana. Nah, di tempat Ibu Rini aku diajari baca pola. Ini sebenarnya kamu tuh sudah bisa dasarnya, cuman kalau baju itu rajutnya jangan terlalu kenceng kayak pouch, tapi agak longgar. Terus kamu harus ikutin pola ini tandanya untuk double crochet, ini untuk single crochet, di sini kamu harus chain atau rantai berapa kali, lalu kamu kaitkan di sini dan sebagainya. Dan akhirnya aku bisa, berkat Ibu Rini. Dan itu cuma-cuma teman-teman. Ibu Rini nggak pernah yang bayar non, nggak pernah. Bahkan aku jadi deket banget sama Ibu Rini, sama anaknya, sama bapak, sama ini. Jadi happy di situ. Sampai akhirnya aku buka pesanan untuk baju. Kan awalnya aku cuman pouch ya teman-teman. Terus aku buka order soal baju. Dan nggak disangka teman-teman. Awalnya tuh cuman teman-temanku sendiri aja yang pesen.
akhirnya ada orang Jogja yang aku nggak kenal, cuman dia tiba-tiba follow aku di Facebook. Terus dia katanya, Mbak, saya baru aja kelahiran anak pertama gitu, Bapak itu. Saya baru punya anak pertama, umurnya baru 3 bulan, Mbak. Saya tuh pengen bikinin dia, cowok anaknya, pengen bikinin dia baju rajut yang kayak kardigan gitu, Mbak. Rompi untuk cowok. Tapi saya pengennya model begini gitu. Ya udah tuh, aku turutin apa yang dia mau. Dia cuma ngasih gambar polanya. Ya udah aku sambungin aja pola yang ada di buku, aku kombinasikan biar bisa sesuai yang Bapak itu pengen. Setelah itu udah tuh dikirim. Semakin lama ada lagi yang pesan baju bayi buat ke aku, tapi lama-lama aku ngerasa di pesanan terakhir itu customerku tuh terlalu mengatur. Jadi menurutku tuh ini akan bagus kalau kayak gini gitu. Cuman customerku bilang, enggak Mbak, aku nggak pengen lengan yang, aku lupa deh detailnya gimana. Intinya waktu itu dia memaksakan banget kalau desainnya harus kayak gitu. Padahal menurutku, enggak, masa kayak gitu, ngaco banget, itu nggak bagus buat bayi gitu. Itu nggak, kan dia pengennya yang ada lengannya gitu, cuman ketiak bayi kena benang rayon itu enggak, mendingan yang rompi-rompi kayak gitu. Aku lupa detailnya teman-teman. Terus akhirnya aku mikir, rajut itu kan seni ya. Seni itu kan kita harusnya berhak mengekspresikan diri kita dong. Iya dong. Mahasiswa biasanya gitu ya teman-teman, idealis gitu. Aku juga gitu. Ini kan seni, kok aku malah disuruh ini itu sih gitu kan. Ya udah, terus aku berpikir, ini orang bisa sesukanya nyuruh aku bikin begini begitu, padahal sebenarnya aku pengen model yang begini begitu. Terus ini baju-baju yang udah aku kirim ke customer, sayang banget aku cuma dapet foto, yang aku abadikan cuma foto. Kalau aku suruh gambar polanya lagi tanpa lihat barangnya juga susah gitu. Kayak aku tuh nggak sama sekali, setelah barang itu hilang, udah aku kirim ke customer gitu, kayak aku nggak punya hak cipta lagi untuk rajutan itu, walaupun dari awal sampai akhir desainnya aku yang mikirin teman-teman. Terus di situ aku mikir, gimana ya caranya untuk mematenkan ini? Bukankah setiap hal itu bisa ada haknya, ada hak ciptanya? Bukankah bisa didaftarkan? Tapi seberapa mahal? Gimana caranya? Aksesnya ke mana? Itu udah yang aku mikir sampai akhirnya aku mikir, kenapa aku nggak bikin buku? Itu gara-garanya aku jalan-jalan ke Gramedia, lihat di rak itu banyak banget buku-buku tutorial begini, dan aku lihat, aku bukannya sombong, cuman ya ampun, ini bukunya isinya cuman gambar produk, terus gambar gambar-gambar gini, gambar-gambar pola. Ini kan yang setiap hari aku lakukan gitu. Maksudnya kalau aku ada pesanan, aku selalu menggambar teman-teman, aku desain, terus aku catat polanya gitu. Kalau untuk pouch, tapi nggak semuanya sih, nggak seteliti itu. Terus kayak gini terbit gitu kan. Terus aku mikir, bisa aku bikin kayak gitu. Sombong, idealis dan sombong itu ciri-ciri mahasiswa. Nggak semua, aku doang paling kayak gitu. Terus ya udah, setelah dari Gramedia itu aku lupa sih, kayaknya 3 hari kemudian aku ke Gramedia lagi. Aku buka-buka kira-kira penerbit mana sih yang desainnya tuh bagus, yang sesuai yang aku mau gitu, yang lucu-lucu gitu loh, yang khas rajutan bayi gitu. Akhirnya aku nemu penerbit namanya Tiara Aksa teman-teman. Aku nggak tahu sih sekarang penerbit ini masih ada atau enggak, tapi aku lihat, wah ini bagus, bisa nggak ya aku ini. Lalu aku foto, aku nggak beli, nggak punya duit waktu itu. Aku cuma foto alamat email penerbit, nomor teleponnya itu, dan dia tuh ada di Surabaya gitu kan. Aku cuman ini, terus aku juga nggak ngerti prosedurnya bikin buku tuh kayak apa, nggak ngerti. Dan mau bikin buku dengan tema kayak apa itu aku nggak ngerti. Itu aku mikir sampai seminggu. Aku pernah punya ide yang
ini impossible sih tapi gitu. Apa ya yang laku? Buku-buku taplak meja banyak yang bikin, pouch banyak yang bikin, buku apa lagi, tas rajut banyak banget yang bikin. Apa yang beda, aku mikir gitu. Akhirnya aku nemu ide. Jadi ideku itu adalah aku pengen mengajak para pemula, jadi ibu-ibu muda yang mungkin lagi menantikan kelahiran anaknya atau lagi punya anak kecil yang pengen ngasih kado spesial yang bisa diingat anaknya sampai tua nanti dengan rajutan. Tapi rajutan itu hanya menggunakan 3 jenis tusukan aja teman-teman. Cuman chain atau rantai, lalu single crochet dan half crochet. Itu doang, 3 doang. Nah itu kayaknya, wah ini kayaknya ide bagus nih. Kan nggak ada ya yang bikin, maksudnya aku pengen bikin para pemula itu bisa bikin baju gitu loh, walaupun cuma ngerti 3 tusuk. Tujuanku kayak gitu. Kan nggak ada ya, soalnya kalau buku-buku yang di Gramedia itu susah-susah, udah kayak yang bisa pro deh kayaknya, yang bisa baca desain tusukan-tusukan itu gitu kan. Aku mikirnya gitu. Ya udah, aku putuskan untuk memilih ide itu. Padahal aku belum hubungin si penerbit ini, sama sekali belum, dan aku belum ngecek gimana sih prosedurnya gitu. Terus ya udah, aku nggak pakai email. Padahal kan seharusnya orang email kirim proposal, konsep, bla 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 ya. Aku telepon langsung. Halo, ini dengan Tiara Aksa. Iya betul gitu. Saya mau nerbitin buku nih gitu. Terus, oke, sudah ada dummy-nya. Dummy, apa itu dummy gitu kan? Apa ya Mbak dummy itu? Iya, jadi harus ada konsepnya, harus ada naskahnya sudah ditulis dulu, baru ke kami. Barangnya sudah ada belum? Lalu foto-foto tutorialnya? Belum. Lalu apa yang saat ini udah dipunya Mbak gitu? Baru ide sih, saya pengen begini begitu. Tapi udah ada barangnya? Belum. Itu kayak, itu kocak gak sih teman-teman? Kalau misalnya aku jadi Tiara Aksanya, mungkin ini orang ngaco nih, orang ngelindur gak punya apa-apa, cuman modal, aku punya ide, terus telepon. Emang kalau kayak gitu besok buku bakalan terbit? Gitu gak sih? Terus, ya udah Mbak, nanti aku kirimin konsepnya gitu. Terus ceritain dulu aja Mbak di sini apa konsepnya gitu secara lisan dulu. Aku jelasin bla 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 dan oke, kayaknya menarik. Ya udah Mbak, bisa nggak dalam waktu 1 bulan kirimkan kami 2 contoh produk beserta foto produknya. Waduh. Aku tanya lagi, kira-kira kalau kayak gitu butuh berapa produk sih Mbak untuk dijadikan buku? Mereka bilang, sekitar 25. Wah, 25 karya itu. Padahal kalau bikin 1 set baju untuk anak itu bisa ngabisin 2 mingguan, teman-teman. Itu kan kayak, jadi dalam sebulan ini aku harus bikin 2, itu belum fotonya, aku harus cari model dan bla 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 bla. Itu kayak, share kayaknya enggak deh, kayaknya belum saatnya kamu gitu. Cuman aku nggak bisa tidur, enggak deh, kayaknya udah saatnya deh. Tapi di sisi lain belum saatnya share, jadi kayak kebimbangan ya teman-teman. Aku tuh udah siap belum sih sebenarnya gitu. Terus sampai pada akhirnya udah aku coba. Jadi karena aku udah punya banyak benang, aku coba aja bikin. Yang kepikiran pertama adalah karakter Minion. Minion tapi untuk cewek. Jadi aku bikin Minion versi dress gitu. Ya udah aku gambar, bikin. Aku bikin topinya teman-teman. Aku bakalan tampilin ya fotonya karena aku selalu senang sih nunjukin baju-baju rajut yang gemes gitu. Gitu. Aku bikin topinya ada jambulnya di atas. Terus aku bikinnya dress tapi Minion, ada sepatu kecilnya buat dedek bayinya gitu. Aku kalau gambar gitu sambil bayangin, sambil lucu banget ya, gemes ya kalau adek itu pakai ini gitu. Dan akhirnya jadi 1. Terus yang kedua apalagi ya, Minion
Doraemon deh yang umum aja gitu. Doraemon gimana ya? Aku mau bikin dress lagi tapi dressnya ada buntutnya, ada buntut Doraemon yang merah itu. Terus aku pengen bikin bukan topi tapi bando tapi Doraemon gitu. Yaudah aku mulai gambar. Akhirnya jadi produknya. Terus problem kedua adalah siapakah yang akan memfoto dan siapakah yang akan jadi model gitu kan. Kebalik. Kalau soal model sebenarnya aku udah ada ada target anak-anaknya temanku sendiri gitu, teman-teman gereja waktu itu. Terus tapi fotografernya siapa ya? Udah pokoknya propertinya gimana ya? Biayanya gimana ya? Karena itu aku 0 rupiah teman-teman. Masih kuliah, aku tinggal di asrama. Lalu belum ada penghasilan yang banyak, aku mau bayar pakai apa gitu kan. Terus ya udah kan, jalan aja deh pokoknya. Jalan sampai, ya singkat cerita aku nemu temen yang bisa kasih harga foto dengan harga miring. Sampai ngedesainin fotonya jadi kayak gini, dikasih tulisan kayak gini, keren banget kan. Itu ya udah, aku jalan. Selain Doraemon aku juga bikin Piglet teman-teman. Jadi aku bikin desain itu, cuman yang aku sodorkan sebelum Doraemon tuh masih belakangan. Aku agak lupa susunannya, tapi kayaknya yang aku serahin ke mereka itu si Minion sama Piglet deh kalau nggak salah. Piglet atau apa, nanti kalau misalnya ini aku tampilin di sini aja deh ya, 2 karya yang aku kasih ke ini karena udah lama banget, udah 2015 teman-teman, aku lupa banget. Nah kayak gitu. Oh ya, Piglet pun aku bikinnya yang baju kodok itu loh teman-teman, yang aku tampilin juga fotonya yang bisa nyambung gitu dari atas sampai bawah, nggak ada celana, bukan dress juga gitu. Terus akhirnya mereka senang, lanjutlah. Aku bilang karena satu set baju ini kan ada banyak bagian, jadi bukan kayak orang bikin tutorial tas. Oke lah, tas ada 25 ya, oke. Pouch ada 25, oke. Tapi kan ini baju, yang satu setnya aja ada topi, baju, sepatu. Kadang ada celana dan baju gitu kan. Jadi antara 3 sampai 4 bagian gitulah dalam satu karya. Jadi aku nawar, boleh nggak sih kalau cuma 11 gitu? Karena aku punyanya gambaran kayaknya aku cuma punya 11 deh gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah disetujuin gitu. Ya udah aku bikin dengan susah payah dari karakter per karakter. Aku paksa imajinasiku buat bikin apa ya yang lucu, tapi ingat harus yang dengan 3 tusukan itu aja, nggak boleh yang lain. Harus yang sederhana, harus yang memungkinkan dibikin sama pemula kayak gitu lah. Tantangannya di situ sih. Harus bikin yang sesimpel mungkin dengan 3 jenis tusukan itu teman-teman. Dan akhirnya ya udah aku gambar sendiri polanya, gambar tangan, aku kirimkan fotonya gitu kan. Sebenarnya penerbit tuh penerbit ngasih tawaran, apakah mau difotoin kami. Kalau difotoin kami ya berarti kita harus ke Surabaya. Wah itu lebih nggak masuk akal karena aku harus bawa bayi gitu ke Surabaya, belum nanti biaya perjalanannya, itu semakin nggak logis buat aku yang waktu itu masih mahasiswa kan. Terus ya udahlah aku foto sendiri dibantu temenku dengan biaya yang sangat murah. Terus ya udah dengan alat seadanya aku bikin tulisan juga. Aku belum pernah punya pengalaman nulis waktu itu. Dan ternyata ini hal lain ya, ternyata dari buku ini aku tertarik nulis dan sekarang kerjaanku sebagai ya nulis lah, aku jadi reporter gitu. Nah kayak gitu ya udah akhirnya proses editing itu, bikin barang sampai editing sampai terbit itu kayaknya setahunan deh teman-teman. Setahunan tuh baru jadi, walaupun bukunya setipis ini. Cuman di sini tuh aku sertain aku bikin ungkapan cinta. Jadi kayak latar belakang kenapa aku suka merajut. Lalu ini aku bikin, nggak apa-apa aku spoiler, nggak apa-apa karena tujuanku awal tuh bukan komersil.
Aku nggak peduli aku mau dapet royalti berapa atau apa, yang penting mah aku punya buku gitu, aku udah punya karya gitu. Tapi aku sama sekali nggak mikirin. Misalnya kalian fotokopi pun ya silahkan, tapi aku nggak ngerti hukumnya nanti jadi bagaimana ya. Kayak gitu aku bikin ini. Terus aku juga, nah ini aku bikinnya per part teman-teman. Jadi ini ada bagian apa nih, oh ini untuk bando, aku bikin bandonya, bagian bando. Terus ini aku bikin, ini masih bando aja udah 3 bagian. Lalu bikin loncengnya kayak gitu. Aku bikin wig ada satu yang ada wignya. Lalu aku juga bikin soal analisa usaha. Nah, aduh, kameraku terbatas banget teman-teman, semoga kelihatan ya. Jadi selain aku tunjukin tutorialnya gitu, aku kasih analisa usahanya. Dan satu paket teman-teman itu cuman butuh 36.850. Ini beneran, ini kalau ini real yang aku keluarin. Dan di sini aku juga tulis untuk harga penjualan, harga produksi kalikan 2 sebagai ongkos tenaga, ditambah 50.000 untuk ide pola yang tentunya tergolong sangat murah. Oleh sebab itu, Bunda boleh memperkirakan sendiri harga ide yang telah Bunda ciptakan sendiri tersebut. Jadi selain buat kado buat anak, bisa juga buat usaha. Karena kalau satu set itu biasanya aku jual, ini tergantung benang. Ini yang aku tulis ini benang termurah, itu katun Bali. Dan ya bisanya cuma buat baju, untuk kostum, untuk foto sih teman-teman. Kalau buat sehari-hari dengan harga segini nggak nyaman untuk bayi pastinya. Tapi kalau untuk kostum nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya meningkat, misalnya pakainya benang rayon atau bulky atau benang-benang ala ice yarn, itu ya bisa lebih mahal. Itu nanti diperhitungkan sendiri. Tapi kalau misalnya dengan harga 36.000 ini, ya biasanya dikerjain 2 minggu, bisalah kita dapat satu set 300.000 atau 400.000 gitu. Itu sebenarnya hak setiap prajut untuk menghargai berapa sih harga idenya. Karena ini full handmade, nggak ada yang pakai nggak ada bagian pabrikan gitulah teman-teman. Kayak gitu. Ya udah, akhirnya terciptalah buku ini. Aku kasih ke setiap modelku. Jadi anaknya teman-temanku terima kasih. Dan sekarang ini anak-anaknya udah besar-besar, udah dulu masih bayi-bayi waktu di foto, sekarang udah punya Instagram, lalu udah yang bisa bergaya foto lain-lain gitu. Dan waktu itu buku ini dicetak 5.000 eksemplar, cetakan pertama, lalu dijual juga di Gramedia. Dan momen yang paling menyenangkan teman-teman adalah ketika aku jalan lalu lihat bukuku sendiri di satu rak di Gramedia. Wah, itu sangat menyenangkan. Dan lebih menyenangkan lagi sekarang aku juga kerja di Kompas Gramedia gitu ya. Itu senang banget rasanya, bangga walaupun hasil royalti itu nggak seberapa. Karena ini bukuku dulu dijual 56.000 di Gramedia, cuman aku dapat 4%-nya gitu kalau nggak salah, aku udah lupa hitung-hitungannya. Ya, kalau untuk misalnya untuk komersil atau memang ada yang punya tujuan untuk jadi kaya gitu, kayaknya mencetak buku itu, menerbitkan buku lewat penerbit itu memang menurutku pribadi sih tidak terlalu menguntungkan buat penulis, kecuali teman-teman udah punya pasar, punya komunitas yang kuat gitu, nama teman-teman udah bagus di komunitas itu, bikin buku, bisa cetak sendiri, lalu dijual, kalian bisa dapet, walaupun itu pasti modalnya lebih banyak, tapi ya semua harga penjualan buku di kalian semua. Tapi karena ini kan juga mempertimbangkan biaya, aku nggak punya biaya yang cukup, jadi dibantu penerbit untuk ininya, ya nggak apa-apa. Aku emang nggak ada target aku harus dapetin berapa puluh juta untuk hasil dari nerbitin buku, enggak. Dan kadang-kadang pernah ngerasa nggak sih teman-teman, kalau kita udah habis bikin sesuatu, nggak usah buku deh, misalnya skripsi deh yang udah teman-teman bikin, terus setelah 10 tahun gitu lihat skripsi itu lagi, pernah nggak sih mikir, kok ya dulu aku bisa ya bikin ini,
Atau negatifnya, ngaco banget sih tulisanku, wagu banget itu bahasa Jawanya. Ini sama ketika aku lihat buku ini setelah 5 tahun, baru hari ini diantar sama online shop. Aku lihat buku ini, aku mikir, kok aku bisa ya bikin ini gitu. Kok ya apa ya namanya? Kurang kerjaan banget sih gitu. Kuliah udah sampai aku tuh kuliahnya tuh mundur setengah semester gitu, 1 semester gitu teman-teman lulusnya. Ngapain susah-susah bikin ini gitu. Walaupun ketika dibaca tulisannya wagu banget sih share tulisanku, kok masih nggak bois gitu kalau orang Jawa Timur ya, nggak bois banget bahasanya. Tapi ya nggak apa-apa, ini buat kenang-kenangan, bisa dilihat lagi buat kenang-kenangan adik-adik yang ada di sini yang masih lucu. Ini namanya Jernih, sekarang Jernih sudah besar. Ada lagi, ada Sela namanya, lalu ada Graciela, ada Jill, lalu ada Nesyama. Sekarang udah beranjak dewasa dan aku udah lama banget gak ketemu teman-teman kayak gitu. Itu pengalamanku menulis buku. Buat teman-teman yang mau sharing, boleh kok di kolom komentar. Kalau misalnya mau ya teman-teman, ini aku juga nggak ngerti akan ada yang nonton atau gimana. Intinya aku cuma pengen cerita aja. Dan walaupun sekarang dulu aku masih pameran gitu di JCC Senayan, di acara Smesco sama ibu-ibu komunitas. Dari dulu tuh aku kerja rajut ini sama ibu-ibu teman-teman. Itu tekun banget di rajut gitu. Terus sekarang aku udah kerja di bidang yang lain, tapi aku pastikan aku nggak pernah meninggalkan rajut itu teman-teman, karena sekarang aja tuh aku masih suka ngerajut walaupun ya padat banget kerjaan. Dan sekarang aku lagi seneng banget sama amigurumi. Amigurumi itu cuma pakai satu jenis tusukan namanya single crochet. Cuman itu kalau misalnya rajut biasa itu kita baca pola itu bisa jadi. Tapi kalau amigurumi ini lebih ke kayak orang memahat gitu teman-teman. Kalau aku pribadi ya nggak tahu kalau orang di luar sana membuat amigurumi itu dengan pola khusus. Kalau aku tuh kayak bayangin aja kira-kira beloknya di mana ya, terus biar bisa jadi ini aku harus bikin part yang mana ya gitu. Dan ini contoh yang udah aku bikin ya. Kalian tahu ini nggak? Yo, tahu nggak? Ini atung teman-teman. Ini ada ekornya nih, lucu nggak? Ada ekornya, ini atung, ini maskotnya Asian Games 2018 gitu. Dan ini tahu nggak sih teman-teman, batik ini semua handmade ya. Pastiin aku sendiri yang bikin dan handmade. Ini bajuku aku potong sendiri gitu, biar mirip sama sarungnya atung. Dan belakang kalau kalian lihat ini kayak nggak putus kan? Ini emang sengaja aku pasin motifnya jadi biar nyambung gitu loh teman-teman. Aku happy banget bikin ini, lalu aku bikin ini, dan itu aku bikin waktu liputan. Aku ada beberapa foto yang aku masih di Balai Polda Metro Jaya, terus aku ngelesain rajut si atung ini, gemes ini. Terus waktu itu juga ada editorku yang pesen Brown sama Sally, itu pengalamanku oke banget. Fotonya di sini. Ini besarnya segini juga sih, tapi nggak sepanjang ini karena kakinya Brown kan lebih pendek ya. Sekitaran seginilah kepalanya si Brown itu. Dan aku senang karena boneka itu dia pesennya tahun 2018-an. Sekarang masih dipakai jadi foto profilnya dia di Instagram. Happy aku. Terus aku juga pernah, ini aku punya tatakan. Ini tatakan gelas kan teman-teman. Tatakan gelas dari temenku, Mbak Handa namanya, semoga nonton video ini. Terus aku berpikir aku pengen deh dari tatakan gelas yang dari kayu ini muncul satu makhluk yang lucu banget, bisa gerak-gerak yang lucu, lalu jadilah ini. Tara! Ini namanya Maji. Aku kasih nama Maji karena ini sesuai imajinasiku. Aku kasih blush on. Ini beneran blush onku sendiri. Aku kasih di sini ada daun-daun. Dia bisa goyang-goyang. Dia punya rambut daun yang lucu. Dia lagi senyum. Itu aku lihat ini tenang gitu. Dan aku bikinnya happy. Ini kayaknya cuma sehari deh aku bikin ini. Kalau atung tuh wah, itu sebulan kayaknya karena emang sambil liputan kan teman-teman. Terus, oh iya, aku pernah punya landak.
Aku nanti tunjukin juga deh fotonya landak kesayangan namanya Kimi. Udah lama banget, terus tiba-tiba dia mati karena pembengkakan hati gitu sih katanya, sampai dia perutnya besar terus dia mati. Ya udah, aku lalu rajutin dia Kimi jadi landak nih teman-teman. Ini empuk banget karena aku bikinnya dari benang bulky. Dan teman-teman, ini kan apa namanya, nggak berhubungan sama buku ya, cuman bikinnya itu jadi cuman bikin badan ini. Dan ini kenapa bisa kribo gini, ini tuh aku anyam satu-satu. Jadi setiap lubang di sini, tapi di punggung aku anyam, masukin benang satu-satu, terus jadi gini. Nah, ini lamanya tuh bikin rambutnya ini kira-kira seminggu lah. Tapi aku seneng banget karena kayak kan orang biasanya mengabadikan sesuatu itu lewat foto ya, tapi kalau ini aku ngabadiinnya lewat amigurumi. Jadi aku kayak ngerasa Kimi itu ada, terus aku udah mau nangis. Aku sayang banget sama Kimi kan. Terus baru-baru ini aku sih pengennya bikin Jokowi ya, Pak Jokowi gitu. Tapi nggak tahu sih ini mirip nggak, dan nggak tahu maknanya apa juga, terserah yang melihat karya ini. Ini corona maksudnya, virus. Antara Pak Jokowi menginjak corona atau sedang terjebak sama corona. Ini terserah yang mendefinisikan. Aku nggak mau ngasih judul atau nggak mau ngasih caption soal ini. Nggak tahu sih mirip apa enggak, karena aku baru kali ini bikin amigurumi orang. Itu sih teman-teman cerita singkat dari aku. Kalau misalnya kalian tertarik dan merasa terinspirasi sama ceritaku sekarang ya, malam ini aku bikin video ini malam. Terima kasih banyak. Kalau mau sharing kalian bisa loh tulis di kolom komentar, kita cerita. Atau mungkin ada juga yang udah pernah nerbitin buku, bisa sharing ke aku. Semoga juga cerita-cerita kita itu bisa jadi inspirasi buat semuanya. Apalagi crafter yang lagi pengen bikin buku, ayo teman-teman, bisa kok bikin, sangat tidak mustahil. Yang penting kita tekun. Oh ya, ini juga bandoku ini aku bikin sendiri teman-teman, bikin sendiri, aku pakai sendiri. Karena kalau sudah jadi buku gini, aku tuh happy banget ketika ada pembacaku yang kirim email ke aku bilang, "Mbak, terima kasih, aku sudah bikin karakter kartun Minion buat anakku, buat pemotretan." Itu bahagianya tuh gak bisa diceritain teman-teman. Rasanya ternyata berguna juga untuk orang ya buku ini. Ternyata nggak semua yang kita lakuin, yang kita anggap yang ketakutan kita di awal, apakah berguna, apakah ada yang baca, itu akan terjadi gitu. Jadi ilangin dulu aja deh pikiran-pikiran kayak gitu, karena pikiran kayak gitu malah bikin kita jadi nggak mau ngelakuin sesuatu. Karena kalau misalnya udah dilakuin, ya maka akan terjadi gitu. Itu aja sih teman-teman yang pengen aku ceritain malam ini. Semoga bermanfaat. Aku tunggu ya cerita kalian. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, boleh kok di like. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau kalian suka sama channelku, boleh kok di subscribe. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Pokoknya enjoy aja. Terima kasih. Semangat selalu dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!